Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini masih kembali bisa mengikuti kajian tafsir Al-Qur'anil Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan dalam menggapai kemaslahatan untuk dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biidznillah pada pertemuan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, tafsir juz amma, dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Taysir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalami Al-Mannan, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir surat Al-A'la, alhamdulillah, dan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir surat berikutnya, yakni surat Al-Ghasyiyah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang selalu kita sampaikan sebagai nasihat untuk diri kita pribadi dan kepada seluruh para pemirsa dan para akhwat, agar senantiasa meluruskan niat lillahi taala dalam mencoba untuk mempelajari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena sesungguhnya ini adalah amal yang besar, amal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya kita meluruskan niat kita, mengikhlaskannya hanya untuk mencari ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba untuk menjelaskan biidznillah tabaraka wa taala dari ayat yang pertama, dan insyaallah taala kita akan coba sampai ayat yang ke-10 biidznillah tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah dinamakan juga dengan surat Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Ya, diberi nama dengan surat Al-Ghasyiyah, dan juga dinamakan juga oleh sebagian para ulama dengan nama surat Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Dan surat yang mulia ini merupakan surat makkiyatun khalisah, kata para ulama. Dia merupakan surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan jumlah ayatnya adalah 26 ayat. Jumlah ayatnya 26 ayat. Surat Al-Ghasyiyah, sebagaimana pada pertemuan yang lalu tatkala kita membahas di awal pembahasan tentang surat Al-A'la, di mana kita sebutkan di sana bahwa surat Al-Ghasyiyah termasuk di antara surat yang sering dibaca oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bergandengan dengan surat Al-A'la, ya. Yang biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-A'la di rakaat yang pertama, misalnya di salat Jumat, maka biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u sabbihisma rabbikal a'la wal ghasyiyah fi salatil jumu'ati wal 'idain. Ya, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bercerita bahwa adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam selalu, ya, beliau selalu membaca surat
Sabbihisma rabbikal a'la, yakni surat Al-A'la, dan surat Al-Ghasyiyah pada salat Jumat dan salat 2 hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Jadi ini merupakan surat yang sering dibaca oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lain juga dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kadangkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan surat Al-Ghasyiyah dengan surat Al-Jumu'ah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u hadhihi surata ma'a surati Al-Jumu'ati fi salatil Jumu'ah. Ya, di rakaat salat Jumat, di rakaat yang pertama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Jumu'ah. Kemudian di rakaat yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Ghasyiyah. Ya, ini menunjukkan bahwa surat ini adalah surat yang mulia, surat yang sangat agung karena sering sekali dibaca oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam salat Jumat dan salat 2 hari raya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai untuk mentafsirkan ayat demi ayat dari surat yang agung dan mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah? Yang artinya, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, yadhkuru ta'ala ahwala yaumil qiyamah wa ma fiha minal ahwali at-tammati wa annaha taghshal khalaiqa bisyadaidiha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi dan keadaan pada hari kiamat yang di dalamnya terdapat al-ahwal, ya, yang di dalamnya terdapat huru-hara, yang di dalamnya terdapat at-tammah, yakni malapetaka, yakni hari kiamat. Wa annaha taghshal khalaiq bisyadaidiha. Di mana hari kiamat beliau mengatakan akan menghilangkan kesadaran manusia, membuat manusia bingung, membuat manusia takut karena apa? Karena kesulitan dan kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Ya, di mana manusia pada hari itu akan diberikan balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Kemudian manusia di hari itu akan terbagi menjadi 2 kelompok. Ya, fariqan fil jannah kata beliau, wa fariqan fis sa'ir. Satu kelompok dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan satu kelompok dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, wal iyadzu billah. Maka para ulama mengatakan Al-Ghasyiyah di sini merupakan salah satu di antara nama hari kiamat. Ya, Al-Ghasyiyah merupakan salah satu di antara nama hari kiamat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tatkala beliau berkata, Al-Ghasyiyatu min asma'i yaumil qiyamah, qala Ibnu Abbas wa Qatadah wa Ibnu Zaid. Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Al-Ghasyiyah ini merupakan salah satu di antara nama-nama dari nama hari kiamat. Ya, karena hari kiamat diberi nama dengan nama-nama yang banyak sesuai dengan kondisi dan keadaan yang terjadi pada hari itu. Ya, ia disebut dengan Ghasyiyah, ia disebut dengan Qiyamah, ia disebut dengan Yaumul Hasyr, dan yang lain-lainnya dari nama hari kiamat yang sangat banyak. Jadi Al-Ghasyiyah ini, kata Al-Imam Ibnu Katsir, merupakan salah satu di antara nama dari nama-nama hari kiamat. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, kata beliau, Al-Imam Qatadah, dan yang lain-lain. Kenapa hari kiamat dinamakan dengan nama Al-Ghasyiyah? Beliau mengatakan, li'annaha taghshan nas. Ya, karena hari kiamat itu adalah hari yang kondisi kesulitan. Ya, kesulitan di hari itu, hal-hal yang berat yang terjadi di hari itu meliputi dan mengenai semua manusia. Apa yang terjadi pada hari kiamat daripada kesulitan, kesusahan, kengerian, rasa takut dan seterusnya itu meliputi dan mengenai semua manusia. Maka hari kiamat dinamakan dengan Al-Ghasyiyah, tidak terkecuali siapapun. Ya, tidak terkecuali siapapun di hari itu merasakan kedahsyatan hari kiamat. Tidak ada seorang pun di hari itu, siapapun ia, kecuali merasakan ketakutan yang sangat dahsyat pada hari kiamat.
Ya. Ini salah satu di antara makna dari al-ghasyiyah. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini, hal ataka hadithul ghasyiyah, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan. Karenanya disebutkan oleh para ulama, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, hal di sini adalah pertanyaan, istifham. Ya, karenanya suatu hari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang wanita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yakni surat yang mulia ini. Beliau membaca, wanita ini membaca, hal ataka hadithul ghasyiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya benar, telah datang kepadaku berita tentang hari pembalasan, ini hari ghasyiyah, ini hari kiamat." Ya, jadi tatkala wanita ini membaca hal ataka hadithul ghasyiyah, yang artinya sudah datangkah kepadamu berita hari pembalasan, berita tentang hari pembalasan, maka tatkala Nabi mendengar wanita ini membaca, maka Nabi SAW mengatakan, bala, ya benar, telah datang kepadaku berita tentang hari pembalasan, yakni hari kiamat. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa pada hari kiamat manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Ya, manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir. Satu kelompok ada di dalam surga dan satu kelompoknya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, waliyadzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan dua kelompok ini. Ya, kelompok yang dimasukkan ke dalam surga dan kelompok yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ashabul yamin, orang-orang yang mendapatkan catatan amal, menerimanya dengan tangan kanannya, dan ashabus shimal, orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya atau di sebelah kirinya dari balik punggungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan yang pertama kali tentang al-ashqiya, yakni orang-orang yang merana, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, waliyadzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua, wujuhu yawma idzin khashi'ah, yang artinya banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Dan para ulama ingatkan bahwa yang dimaksud dengan wujuh, muka di sini adalah manusia. Ya, adalah manusia, dan Allah Subhanahu wa taala memakai kata wujuh, wajah, karena wajah merupakan anggota tubuh manusia yang paling mulia. Ya, anggota tubuh manusia yang paling terhormat itu adalah wajah. Yang pada hakikatnya maknanya adalah wujuhu yauma idzin khasyiyah, banyak muka pada hari itu tunduk terhina, artinya banyak manusia pada hari itu tunduk terhina, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, fa akhbara an wasfi kilal fariqain. Faqala fi wasfi ahli an-nar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang apa yang terjadi pada dua kelompok ini. Ya. Yang beliau sebutkan tadi di atas, ashabu al-jannah wa ashabus sa'ir. Kelompok yang akan masuk ke dalam surga dan kelompok yang akan masuk ke dalam neraka. Maka Allah sebutkan dua kelompok ini. Yang pertama, Allah sebutkan apa yang terjadi pada ahlun nar, orang-orang yang akan masuk ke dalam api neraka. Allah mengatakan wujuhu yauma idzin. Wajah mereka pada hari itu, manusia-manusia akan masuk ke dalam api neraka pada hari itu, yakni pada hari kiamat, khasyi'ah. Ya. Khasyi'ah artinya terhina. Ya, minadzul, dia tundukkan kepalanya karena hina. Dan karena fadhihah, kata beliau, karena kehinaan, wal khizyi, karena kerendahan. Ya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah gambaran dari orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Pada hari itu tunduk terhina. Kenapa? Ia kalah dalam perhitungan. Ia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ashabun nar, waliyadzubillah. Sebagaimana telah kita jelaskan juga tentang ini tatkala kita berbicara membaca tafsir beliau dalam surat Al-Insyiqaq, yakni idzas sama'un syaqqat. Ya, di mana di sana kita telah jelaskan bahwa kelompok-kelompok ini, yakni orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka yang sudah kalah dalam perhitungan,
yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi calon penduduk neraka, maka mereka akan terlihat dari mereka sebuah tanda kehinaan, ya, sebuah tanda kerendahan. Itu terlihat dari wajah mereka, bagaimana mereka menundukkan kepala mereka karena kalah dalam perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang terjadi pada mereka. Jadi yang pertama, kondisi mereka saat itu tunduk terhina. Kemudian berikutnya pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amilatun nasibah. Yang artinya bekerja keras lagi kepayahan. Ya, bekerja keras lagi kepayahan. Amilah artinya bekerja keras. Nasibah artinya kepayahan. Ya. Di sini para ulama rahimahumullahu taala berbeda pendapat tentang makna ayat yang mulia ini. Ya, dan ini dua pendapat ini disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau ini. Dan beliau lebih menguatkan pendapat yang pertama. Ya, kita akan bacakan kedua pendapat para ulama ini rahimahumullahu taala. Al-Imam Sa'di mengatakan, amilatun nasibah ay ta'ibatun fil azab tujarru ala wujuhiha wa tughsha wujuhuhumun nar. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan amilah yang artinya tadi adalah bekerja keras lagi kepayahan. Artinya kondisinya sulit, berat, susah. Ya. Beliau mengatakan maksudnya adalah ta'ibatun fil azab. Dia lelah, kesusahan, kepayahan di dalam siksa Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Tujarru ala wujuhiha, diseret oleh para malaikat sedangkan wajahnya di bawah. Jadi kakinya ditarik sedangkan wajahnya terseret di tanah. Kemudian taghsha wujuhahumun nar, wajah mereka juga terbakar oleh api neraka waliyadzubillah. Ya. Jadi Al-Imam Sa'di rahimahullah taala menyebutkan pendapat yang pertama bahwa amilatun nasibah, bekerja keras lagi kesusahan, kepayahan, maksudnya adalah kondisi mereka tatkala mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ayat ini secara umum dalam pendapat yang pertama masih juga berbicara tentang apa yang akan terjadi pada mereka di hari kiamat kelak. Jadi kondisi penduduk api neraka yang pertama adalah wujuhu yauma idzin khasyiah. Hari itu tunduk terhina. Dan kondisi mereka pada hari kiamat yang kedua adalah amilatun nasibah. Dalam kondisi melakukan atau dilakukan pada mereka sebuah hukuman, sebuah siksa yang sangat berat sehingga menyebabkan mereka kesusahan, menyebabkan mereka payah di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka diikat, mereka diseret, mereka dibakar, mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam neraka. Ini pendapat yang pertama. Kemudian Al-Imam Sa'di mengatakan wa yahtamilu annal murada biqaulihi wujuhu yauma idzin khasyi'atun 'amilatun nasibah fid dunya. Ini pendapat yang kedua. Jadi beliau menukilkan juga pendapat yang kedua bahwa maksud dari amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan, artinya dalam kehidupan dunia. yakni ayat yang ketiga ini menggambarkan tentang kondisi penduduk api neraka Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka hidup di dunia. Liqaunihim fid dunya ahlu ibadat wa amal. Mereka di dunia adalah orang-orang yang beribadah, orang-orang yang beramal. Akan tetapi lamma udima syartuhu wal iman, namun tatkala syarat diterimanya amal itu hilang dari mereka, tidak ada pada mereka yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah amal perbuatan yang banyak yang mereka lakukan, yang mereka sampai kesusahan melakukannya, ya, mereka bekerja keras untuk melakukannya, mereka berjuang untuk melaksanakannya, namun karena tidak ada keimanan di dalam dada mereka, maka amal itu pada hari kiamat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala haba'an mansura. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagikan debu yang berterbangan. Ya, ini tafsir yang kedua. Jadi tafsir yang kedua menggambarkan seorang manusia yang hidup di dunia kemudian beribadah,
Hidup di dunia kemudian beramal. Hidup di dunia kemudian berjuang. Akan tapi tatkala ia tidak memiliki iman di dadanya, maka amalnya sama sekali tidak berguna dan tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena terluput darinya salah satu di antara syarat diterimanya amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk pendapat yang kedua ini, beliau mengomentari hadza wa hadzal ihtimal, ya. Pendapat yang kedua ini wa in kana sahihan min haitsul ma'na. Sekalipun benar dari sisi makna, fala yadullu alaihi siyaqul kalam. Ya, akan tapi redaksi kalimat dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendukung pendapat yang kedua ini. Ya, sekalipun maknanya sahih. Ya, sehingga para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para ulama berbeda pendapat tentang ayat yang ketiga ini. Amilatun nasibah, apakah kondisi di akhirat maksudnya ataukah kondisi di dunia? Ya, apakah kondisi di akhirat ataukah kondisi di dunia? Jika seandainya pembahasannya kondisi di dunia, maka secara makna benar. Ya, karena sebagaimana kita maklumi bahwa amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba mesti terpenuhi padanya 3 syarat. Apabila salah satu di antara syarat yang 3 ini tidak terdapat pada amal tersebut, pada hamba tersebut, maka amal ibadah tadi akan ditolak oleh Allah. Akan dijadikan oleh Allah bagaikan debu yang berterbangan. Tidak bermanfaat sedikit pun amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat yang pertama? Al-iman. Syarat yang pertama adalah iman. yakni seorang yang melakukan ibadah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, agar amal ibadahnya diterima oleh Allah, maka syarat yang pertama yang mesti ada adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ia melakukan banyak amal ibadah, banyak melakukan kebaikan, akan tapi tatkala ia bukan orang yang beriman kepada Allah, bukan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya dia tidak muslim, maka amal tersebut tidak akan diterima sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang salah satu di antara tokoh dari tokoh Quraisy yang kala itu hidup di kota Mekkah Al-Mukarramah. Dan beliau adalah seorang yang sangat dermawan, ya. Tidak ada seorang yang butuh bantuan kecuali beliau orang terdepan membantu mereka. Ya, tidak ada orang yang terzalimi kecuali dia merupakan orang yang pertama kali membela mereka. Seorang yang bernama Ibnu Jud'an atau Abdullah bin Jud'an. Tokoh ini adalah tokoh yang terkenal. Kedermawanannya, lemah lembutnya, kebaikannya. Tidak mungkin kalau boleh kita katakan dia adalah simbol kedermawanan kota Mekkah Al-Mukarramah. Namun, tokoh yang baik ini, yang dermawan ini, wafat dalam kondisi tidak beriman. Maka suatu hari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an dahulu selalu menyambung hubungan baik dengan kerabat, selalu membantu fakir miskin, menafkahi orang-orang yang butuh dinafkahi." Artinya seorang yang luar biasa kebaikannya. Apakah amal yang dia lakukan dahulu, kebaikan yang dia lakukan dahulu kepada manusia itu akan bermanfaat untuknya? Fa'al dzalika nafi'uhu. Apakah itu akan bermanfaat untuknya ya Rasulullah? Maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Sesungguhnya dahulu ia tidak pernah mengatakan, Rabbi kini azabaka yawma tab'atu ibadah. Dahulu semasa hidup ia tidak pernah berkata, wahai Tuhanku, ya, selamatkanlah aku dari siksamu di saat engkau bangkitkan hamba-hambamu pada hari kiamat. Artinya tatkala ia tidak memiliki keimanan kepada Allah, tidak memiliki keimanan kepada Rasulullah, tidak beriman dengan hari akhirat, tidak beriman dengan adanya surga dan neraka, maka semua amal kebaikan yang dia lakukan itu tidak bermanfaat sama sekali. Karena hilang darinya salah satu di antara 3 syarat diterimanya amal ibadah, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini syarat yang pertama. Ya, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang mesti terpenuhi adalah al-ikhlas. Ya, ikhlas. Yani amal tatkala dilakukan, amal ibadah tatkala dilaksanakan tadi hanya mengharapkan ridha Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan tidaklah seorang itu diberi balasan kecuali sesuai dengan niatnya. Artinya tatkala seorang hamba melakukan amal ibadah dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ganjaran dan pahala untuknya. Namun sebaliknya tatkala seorang hamba melakukan amal, sekalipun amal tadi amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun terluput darinya keikhlasan, maka amal tersebut juga akan ditolak oleh Allah dan Allah akan menjadikan bagikan debu yang beterbangan, waliyadzubillah. Ini syarat yang kedua. Ya, ini syarat yang kedua. Yang pertama iman kepada Allah, kemudian yang kedua ikhlas dalam mengamalkannya hanya untuk mencari ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga yang mesti ada pada amal sehingga ia akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mutaba'ah. Amal tersebut dilakukan harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, barang siapa atau siapa saja yang melakukan sebuah amal yang tidak didasari perintah dari kami, kata Rasulullah, maka amal tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini 3 syarat diterimanya amal ibadah. Iman kepada Allah, ikhlas dalam niat, kemudian menyesuaikan amal tersebut dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amilatun nasibah", bekerja keras lagi kepayahan dalam beribadah, dalam beramal. Sebagian ulama berpendapat, dan ini kata Imam Sa'di, maknanya sahih akan tapi secara tafsir beliau lebih menguatkan pendapat yang pertama. Ya, ini orang-orang yang melakukan amal ibadah yang mengharapkan agar kiranya Allah memberikan pahala kepadanya, namun kiranya amalnya dijadikan oleh Allah bagaikan debu yang beterbangan. Dan ini pendapat ini, ya, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau. Jadi menurut Al-Imam Ibnu Katsir, amilatun nasibah ini gambaran orang-orang yang ada di dalam neraka saat mereka di dunia. Mereka berjuang, mereka beribadah, mereka berusaha untuk melakukan kebaikan, tapi tatkala keimanan tidak ada pada diri mereka, atau keikhlasan tidak ada pada amal mereka, atau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sekalipun mereka bersusah payah berjuang di dalam melakukannya, amal tersebut sama sekali tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakna dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini, apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. 103 dan 104 dalam surat Al-Kahfi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ya, ini mirip dengan apa yang Allah firmankan pada ayat yang ketiga dari surat Al-Ghasyiyah ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah ya Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi dalam perbuatannya, merugi dalam amalnya. Siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sia-sia amalnya. Sia-sia amal ibadah yang dia lakukan. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Jadi sangkaan mereka telah beribadah. Sangkaan mereka telah beramal dengan amal yang banyak. Tapi amal tersebut, kata Allah, dhalla sa'yuhum, amal tersebut sia-sia di sisi Allah SWT. Kenapa? Sebabnya adalah tatkala tidak terpenuhi pada amalnya 3 syarat yang kita sebutkan. Baik dari kalangan orang-orang kafir yang tidak terpenuhi padanya syarat yang pertama, maupun dari kalangan kita kaum muslimin yang mungkin tidak terpenuhi syarat yang pertama, syarat yang kedua, yakni ikhlas,
atau tidak terpenuhi dalam amal kita syarat yang ketiga, yakni mutaba'ah, mencontoh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam amal ibadah. Karena Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan sebuah athar tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala melihat seorang pendeta yang ada di tempat ibadahnya, ya, kemudian Umar memanggilnya. Maka orang tersebut pun keluar. Ya, orang tersebut pun keluar. Tatkala Umar radhiyallahu taala melihatnya, dia adalah orang yang ahli ibadah, semangat beribadah di tempat ibadahnya, bahkan meninggalkan sebahagian daripada kenikmatan-kenikmatan dunia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Hari-harinya dipenuhi beribadah menurutnya. Maka tatkala Umar melihatnya dalam kondisi dari wajahnya terlihat kelelahan, dari wajahnya terlihat kepayahan karena selama ini berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun ia berjuang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala ia tidak beriman, maka tatkala Umar melihatnya, Umar radhiyallahu taala menangis. Ya, Umar radhiyallahu taala menangis. Melihatnya Umar menangis. Ditanyakan kepada beliau, kenapa beliau menangis? Maka beliau mengatakan, aku teringat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Bekerja keras, lagi kepayahan, tasla naran hamiyah. Memasuki, namun kelak di akhirat orang-orang ini akan memasuki api yang sangat panas, yakni api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, berjuanglah dalam beribadah untuk menyempurnakan 3 syarat ini dalam kehidupan kita. Iman kepada Allah, ikhlas hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, lakukanlah amal tersebut apabila sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi Al-Imam As-Sa'di rahimahullah lebih condong kepada pendapat yang pertama sebagaimana kita sebutkan tadi, amilatun nasibah ini adalah gambaran lain dari gambaran kondisi mereka pada hari akhirat tatkala mereka disiksa di api neraka Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat susah, dalam kondisi yang sangat payah, karena siksa itu sangat berat Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikutnya berfirman pada ayat yang keempat, ya, pada ayat yang keempat, tasla naran hamiyah, tasla naran hamiyah, memasuki api yang sangat panas, yakni api neraka. Jadi mereka orang-orang yang amilatun nasibah, mereka akan dimasukkan oleh Allah SWT di dalam neraka dan disiksa dengan api yang hamiyah, api yang sangat panas. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, tasla naran hamiyah ay syadidan harruha, api yang sangat panas, tuhitu bihim min kulli makan, api yang akan mengepung mereka dari seluruh penjuru. Ya. Api yang sangat panas. Dan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita telah jelaskan bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang panasnya api neraka. Ya, bagaimana panasnya api neraka. Nabi SAW menggambarkan kepada kita bagaimana panasnya api neraka agar kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang mampu bertahan di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingatkan dan Nabi SAW gambarkan agar kita berjuang untuk menjauhinya dengan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam neraka yang sangat panas ini dan termotivasi untuk melakukan amal-amal yang bisa menjadikan kita terjauh dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 70 tingkatan api. Ada 70 tingkatan api yang diciptakan oleh Allah. Setiap tingkatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panasnya sama. Setiap tingkatan panasnya sama. Jadi ada 70 jenis api diciptakan oleh Allah. 70 tingkatan api yang diciptakan oleh Allah. Setiap tingkatan ini panasnya sama. Kemudian Nabi SAW mengatakan,
satu dari 70 api ini Allah turunkan ke bumi untuk kemaslahatan manusia. Jadi hanya satu yang Allah turunkan. Hanya satu tingkatan yang Allah turunkan. Ya, sehingga dengannya kita menggunakan api ini untuk keperluan kita. Sampai sebagaimana kita maklum, besi saja itu bisa meleleh karena dibakar di api yang satu ini yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini. Benda-benda yang keras menjadi cair karenanya. Sehingga para sahabat Rasulullah SAW kala itu mengatakan, innaha lakafiyah. Ya Rasulullah, satu tingkatan api ini saja yang Allah turunkan ke bumi ini, yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia, ini sudah cukup panasnya. Sudah cukup panasnya. Artinya jika seandainya api ini digunakan untuk menyiksa seseorang, untuk menyakiti seseorang, dia tidak akan tahan dengannya. Itu sudah merupakan siksaan yang sangat pedih. Ya, itu merupakan siksaan yang sangat pedih. Innaha lakafiyah. Satu tingkatan yang Allah turunkan itu sudah cukup ya Rasulullah. Maka Nabi SAW katakan, na'am, kata Nabi, ya benar, ini sudah cukup. Cukup mematikan, cukup menyiksa, cukup membuat orang susah dan seterusnya. Panasnya api dunia ini. Namun Nabi SAW ingatkan, kelak pada hari akhirat, yang satu tingkatan yang Allah turunkan ke bumi ini, akan digabungkan oleh Allah SWT dengan 69 tingkatan yang diciptakan oleh Allah yang lainnya. Sehingga genap panasnya api neraka itu 70 tingkatan akan disatukan oleh Allah SWT. Maka ma'asyiral ikhwah dan akhwat, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW ini akan menggambarkan kepada kita dengan jelas bagaimana panasnya api neraka. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan ada seorang yang siksanya paling ringan, kata Nabi SAW, yang diperintahkan untuk dipakaikan di kakinya 2 buah trompa dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menggelegak otaknya. Panasnya itu sampai ke posisi anggota tubuh yang paling tinggi, kepalanya. Jangan bayangkan jika seandainya kepalanya menggelegak otaknya, hancur kepalanya. Jangan kita bayangkan bagaimana kakinya, bagaimana betisnya, bagaimana perutnya, yakni anggota tubuh yang paling dekat dengan 2 buah trompa tadi atau 1 bara dari bara api neraka yang diperintahkan oleh Allah untuk diletakkan di bawah kakinya. Maka ini gambaran siksa neraka, gambaran panasnya api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tasla naran hamiyah, memasuki api yang sangat panas, yakni api neraka Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pada ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Allah SWT bercerita tentang kondisi mereka, bagaimana sarana api yang dijadikan sebagai siksaan bagi mereka sangat panas. Kemudian Allah SWT bercerita tentang minuman yang akan diberikan kepada mereka di neraka tersebut. Allah mengatakan min ainin aniyah. Ya. Minuman mereka diambil dari sumber yang sangat panas. Ay harratun syadidatul hararah. Air yang sangat panas, yang sangat dahsyat panasnya. Ya. Ini adalah minuman mereka. Kemudian Imam Sa'di menukil apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Dan kalau Allah SWT menceritakan tentang minuman penduduk neraka, Allah SWT berfirman, wa iyyastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuha bi'sas syarabu wa sa'ad murtafaqa. Iyadzan billah. Ya, Allah SWT berfirman yang artinya wa iyyastaghithu yughathu bima'in kal muhl. Dan jika mereka meminta minum, kata Allah SWT, penduduk neraka minta minum. Karena saat mereka disiksa dalam kondisi panas, mereka kehausan, kemudian mereka minta minum. Maka apa yang diberikan kepada mereka? Yughathu bima'in kal muhl. Niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti al-muhl. Ya, diterjemahkan dengan besi yang mendidih, cairan besi yang mendidih. Waliyadzubillah. Ya. Yang mana cairan besi yang mendidih ini, tatkala mereka minum diberikan ini. Jangankan meminumnya. Dikatakan oleh Allah yashwil wujuh. Tatkala cairan besi ini didekatkan di wajah mereka.
Ya, mereka hendak meminumnya. Jangankan meminumnya, jangankan meneguknya. Tatkala ia mendekatkan cairan ini di wajah mereka, yashwil wujuh, kata Allah Subhanahu wa taala, menghanguskan muka mereka, waliyadzubillah. Sehingga sebagian ulama mengatakan ay min harrihi idza arada al-kafir ay yashrabahu. Ya. Tatkala seorang kafir hendak meminumnya dan cairan yang panas tadi didekatkan di wajahnya, syawah. Cairan ini, hawanya membakar wajah mereka. Hatta yasquta jildu wajhihi fi, sampai kulit yang ada di wajahnya itu terkelupas, bahkan meleleh karena begitu panasnya hawa cairan yang diberikan kepada mereka sebagai minum untuk mereka. Maka ini ikhwan wa akhwat, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, gambaran yang sangat mengerikan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tusqa min ainin aniyah. Ya, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Bagaimana gambaran panasnya disebutkan dalam, silakan lihat dalam surat Al-Kahfi dan tafsir para ulama dalam surat Al-Kahfi ayat 29 ini. Karena begitu panasnya, jangankan cairannya begitu panas, hawanya saja sudah mematikan. Hawanya saja sudah membakar wajah mereka. Dan sudah membuat kulit-kulit mereka terkelupas karenanya. Ya, demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini minum mereka. Ini minum mereka. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya tentang makanan yang diberikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-6, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon dhari'. Ini sejenis pohon yang dikenal oleh mereka, yakni sejenis pohon yang berduri, ya, sejenis pohon yang berduri dan beracun. Ya, sejenis pohon yang berduri dan beracun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-7, dan ini ditafsirkan secara bersamaan oleh Imam Sa'di, ayat yang ke-6 dan ke-7. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Yang tiada menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Jadi makanan yang diberikan kepada mereka, ya, adalah dhari'. Ya. Yang sebagian para ulama mengatakan ini adalah buah zakum. Ya, kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, seperti apa yang disebut oleh Sa'id bin Jubair, bahwa dhari' di sini adalah zakum itu sendiri. Ya, dhari' ini adalah zakum sendiri, ada sebuah buah yang diciptakan oleh Allah dari sebuah pohon yang hidup di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pohon ini hidup di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala dan memiliki buah namanya buah zakum. Ya, buah zakum ini adalah makanan untuk penduduk api neraka. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan dari Nabi kita yang mulia SAW, "Lau anna qatratan minaz zakum." Ya, jika seandainya satu tetes dari buah zakum itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi, maka kehidupan di muka bumi akan rusak. Ya, akan rusak. La amarat ala ahli dunya ma'aishahum. Ya, kehidupan di atas muka bumi akan menjadi rusak karena satu tetes ini. Tidak ada lagi kenikmatan di atas muka bumi. Tidak ada yang bisa kita nikmati, tidak ada yang bisa kita lihat. Semuanya akan hancur, semuanya akan rusak. Lalu bagaimana jika seandainya zakum itu bukan satu tetes yang diberikan kepada seseorang, akan tapi itu adalah makanan yang harus mereka makan di dalam api neraka Allah waliyadzubillah. Maka sebagian para ulama mengatakan, sebagaimana kita sebutkan tadi perkataan Sa'id bin Jubair yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa dhari' di sini adalah pohon yang berduri yang menghasilkan buah yang namanya pohon zakum. Pohon ini hidup di mana? Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Di mana pohon ini, kata Allah Subhanahu wa taala, la yusminu wa la yughni min ju'. Pohon ini tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
Al-Imam Sa'di rahimahullah tatkala mentafsirkan dua ayat yang mulia ini, beliau mengatakan wa amma ta'amuhum, adapun makanan mereka, maka mereka tidak memiliki makanan kecuali dhari', kecuali dari pohon dhari', yakni buah yang ada di pohon dhari', yakni pohon yang berduri dan buahnya itu berduri dan juga mengandung racun. Yang sebagian ulama katakan tadi buah zakum. Kemudian wadzalika annal maqsud, dan Allah SWT mengatakan bahwa makanan ini tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Beliau mengatakan bahwa tujuan seorang makan sebuah makanan, tujuannya satu di antara dua tujuan. Ya, salah satu di antara tujuan. Yang pertama, imma ayyasudda ju'a sahibihi, ya, wa yuzila anhu alamuhu. Yang pertama adalah tujuannya untuk menghilangkan rasa lapar dan kesakitan tatkala ia merasakan lapar, maka kemudian dia makan supaya ia kenyang dengannya, ya hilang rasa laparnya. Ini tujuan yang pertama. Kemudian yang tujuan yang kedua kata beliau adalah untuk menggemukkan badan. Ya, untuk menggemukkan badan. Maka dua tujuan ini dinafikan oleh Allah SWT. Jadi buah yang mereka makan dari buah zakum itu tidak menghilangkan rasa lapar mereka, bahkan menjadikan mereka lebih sengsara dari sebelumnya, dan juga tidak akan menggemukkan badan mereka. Wa hadha ta'am laisa fihi syai'un min hadainil amrayn. Makanan yang diceritakan oleh Allah untuk penduduk neraka ini tidak terdapat padanya salah satu di antara tujuan tatkala seorang itu mengkonsumsi sebuah makanan dalam kehidupan dunia. Bal huwa ta'amun fi ghayatil mararah. Ini adalah makanan yang sangat pahit rasanya, makanan yang sangat busuk baunya, makanan yang sangat hina yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nasallallahu al-afiyah. Kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT selamatkan kita dari bentuk siksaan yang seperti ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi, ini minuman mereka dan ini makanan mereka. Minuman penduduk neraka dan makanan penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi diawali dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7, ya, menggambarkan tentang kelompok yang pertama, yakni ashabun nar. Ya, kelompok yang pertama yakni ashabun nar. Diawali dari gambaran yang akan terlihat pada mereka nanti pada hari kiamat. Wujuhu yauma idzan khasyiyah. Ya, banyak muka pada hari itu tunduk terhina, artinya banyak manusia pada hari itu tunduk terhina. Kemudian yang kedua, amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Kemudian berikutnya, tasla naran hamiyah, memasuki api yang sangat panas, yakni api neraka. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari, mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. La yusmin wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Ini gambaran penduduk neraka. Maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kelompok yang kedua. Ashabul yamin, ashabul jannah. Orang-orang yang kelak akan masuk ke dalam surga, orang-orang yang menerima catatan amalnya, menerimanya dengan tangan kanannya atau menerimanya dengan tangan kanannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan tentang mereka. Dan sering kita katakan bahwa ini adalah metode Al-Qur'an. Ya, ini adalah metode Al-Qur'an. Yang biasanya Al-Qur'an setelah menjelaskan tentang neraka, setelahnya pasti Allah menjelaskan tentang surga. Setelah Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir, biasanya Allah menjelaskan tentang orang-orang beriman. Inilah metode Al-Qur'an. Ya. Maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ashabul jannah, orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada ayat yang ke-8, wujuhu yawma idzin na'imah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Banyak manusia pada hari itu wajah mereka berseri-seri. Ya, wajah mereka berseri-seri. Imam Sa'di mengatakan wa amma ahlul khair fawujuhuhum yaumal qiyamati na'imatun. Ya, adapun orang-orang yang mendapatkan kebaikan, orang-orang yang beramal saleh dalam kehidupan, yang terpenuhi padanya 3 syarat sebagaimana kita sebutkan tadi, iman kepada Allah,
ikhlas dalam beribadah hanya mencari ridha Allah, kemudian menyesuaikan amal ibadahnya dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka orang-orang ini pada hari kiamat wajah mereka na'imatun, wajah mereka berseri-seri. Ay qad jarat alaihim, ya, terlihat dan tampak di wajah mereka tanda-tanda kenikmatan. Ya, tanda-tanda kenikmatan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Kita sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin bahwa dari wajah mereka terlihat kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Ya. Dari wajah mereka kita melihat nikmat yang sangat sempurna yang Allah anugerahkan kepada mereka. Dari wajahnya saja kita sudah bisa menggambarkan begitu besar anugerah Allah kepada mereka. Apalagi tatkala kita melihat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian wajah mereka berseri-seri, badan mereka juga sehat, ya, dan juga wajah mereka bercahaya. Istanarat wujuhum, dan mereka adalah orang-orang yang berbahagia dengan puncak kebahagiaan. Ini ashabu al-yamin, ini suada, yakni orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman li sa'yiha radiyah. Li sa'yiha radiyah. Merasa senang karena usahanya. Ya, merasa senang karena usahanya. Ya, bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada ashabun nar yang kita sebutkan di atas. Menurut salah satu di antara pendapat para ulama, mereka bersusah payah, mereka beramal, mereka beribadah dalam versi mereka. Namun amal ibadah tersebut ditolak oleh Allah dan dijadikan oleh Allah bagikan debu yang berterbangan. Akan tapi ashabu al-jannah ini dikatakan oleh Allah li sa'yiha radiyah. Mereka senang karena usahanya. Setelah mereka beriman kepada Allah, mereka melakukan amal ibadah hanya untuk mencari ridha Allah, kemudian menyesuaikan amal mereka dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian mereka bertemu dengan Allah, Allah berikan balasan melebihi akan apa yang mereka bayangkan sebelumnya, maka mereka pun senang karena usaha itu. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan li sa'yiha alladhi qaddamathu fid dunya minal a'mali salihah wal ihsan ila ibadillah. Usahanya, ia senang karena usahanya, yakni tatkala ia telah melakukan amal saleh dalam kehidupan dunia, ya, berbuat baik kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan berbuat baik kepada sesama manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dia puas, dia merasa bahagia, dia merasa senang bahwa amal ibadah yang dia lakukan dahulu, tatkala ia beribadah kepada Allah, tatkala ia berbuat baik kepada manusia, Allah berikan kepadanya balasan yang tak terhingga, balasan yang sempurna, balasan yang sebenarnya melebihi akan amal ibadah yang dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Radiyah, senang, puas tatkala ia melihat thawabahu muddakharan mudha'afan, tatkala dia melihat pahala yang diberikan oleh Allah kepadanya berlipat ganda. Ya, pahala yang diberikan oleh Allah SWT berlipat ganda. Allah lipat gandakan balasan untuknya. Wa hasala laha kullu ma tatamanna, dan Allah SWT berikan kepadanya semua apa yang dia cita-citakan, semua apa yang diharapkan, semua apa yang dia minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita membaca apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 9 ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pahala, ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga adalah pahala yang sangat besar, ganjaran yang sangat besar, nikmat yang tidak terhingga, sehingga akhirnya mereka merasa puas dengannya. Dalam sebuah hadis yang sering kita sampaikan dalam beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu, yang menggambarkan dengan jelas bahwa penduduk surga memang merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Hal raditum?" Ini pertanyaan sering kita
sampaikan ini hadis dalam beberapa kesempatan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tatkala kita membahas tentang suatu permasalahan yang terkait dengan nikmat surga. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah." Allah menyeru penduduk surga. Allah panggil penduduk surga. Ini disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allah berfirman, "Innallaha ta'ala yaqul ya ahlal jannah." Sesungguhnya Allah SWT berfirman, menyeru penduduk surga, "Wahai penduduk surga." Maka apa? Jawaban penduduk surga, menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala ini, mereka mengatakan, "Labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik." Ya. Kami penuhi panggilanmu, wahai Tuhan kami, dengan penuh kebahagiaan, dan semua kebaikan itu berasal dari kedua tanganmu. Fayaqul, maka Allah SWT bertanya kepada mereka, hal raditum, apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang telah aku berikan kepada kalian? Sungai-sungai yang ada, buah-buah yang ada, istana-istana yang ada, bidadari-bidadari yang ada, semua nikmat ini apakah kalian sudah merasa puas dengannya? Maka mereka mengatakan, Nabi SAW melanjutkan sabda, fayaqul, wa ma lana la nadha, bagaimana kami tidak merasa puas ya Allah? Ya, wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah anugerahkan kepada kami semua nikmat yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang pun daripada hambamu, dari makhlukmu. Surga dengan begitu banyak kenikmatan yang tak terhingga. Yang dikatakan oleh Nabi, ma la ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terbetik dalam hati seorang manusia. Bagaimana kami tidak puas, wahai Tuhan kami? Engkau telah anugerahkan kepada kami nikmat yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Maka Allah mengatakan, hal utikum afdalu min dzak. Apakah kalian ingin kuberikan sesuatu yang lebih utama dari itu? Maka apa kata penduduk surga? Ya Rabb, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik? Ya Allah, apa yang lebih utama dari itu? Dari nikmat surga yang kami sudah rasakan ini. Yang kami rasakan ini adalah puncaknya kenikmatan. Apa ada yang lain? Maka Allah SWT mengatakan, uhillu alaikum ridwani, fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Ya, aku anugerahkan kepadamu semua ridhaku, dan aku tidak akan murka kepadamu untuk selama-lamanya. Ini adalah puncak kenikmatan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah ridha kepada kita dan tidak akan murka kepada kita untuk selama-lamanya, ini adalah puncaknya kenikmatan. Maka kita teringat dengan kisah tatkala beberapa orang sahabat yang gugur di medan perang Uhud. Di antaranya adalah ayahnya Jabir bin Abdullah. Ayahnya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka disebutkan Nabi kita yang mulia SAW, suatu hari Nabi SAW ingin menghibur Jabir karena ayahnya gugur di medan perang, dan ayahnya meninggalkan anak-anak wanita yang banyak, yang semuanya tentunya berada di bawah tanggungan sang abang, yakni Jabir bin Abdullah. Maka Nabi hendak menghiburnya atas kesedihan wafatnya, gugurnya sang ayah di medan Uhud. Maka Nabi SAW bercerita kepadanya bahwa Allah SWT mengajak mereka berbicara tanpa hijab. Apa yang Allah tawarkan kepada mereka? Allah berkata kepada mereka, mintalah kepada aku. Apa yang kalian minta, aku akan kabulkan, kata Allah. Maka para syuhada Uhud kala itu mengatakan, di antaranya ayah Jabir bin Abdullah, sesungguhnya mereka meminta agar dikembalikan ke dunia untuk bisa kembali berjihad dan agar gugur lagi di medan perang. Dan mereka melihat nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang yang syahid di medan perang itu sangat besar. Sehingga mereka tatkala diberi tawaran oleh Allah, silakan meminta, aku akan berikan permintaan kalian. Maka yang mereka minta apa? Yang mereka minta dihidupkan kembali ke dunia, kemudian bisa berjihad lagi sehingga mati syahid lagi. Maka Allah mengatakan, sungguhnya telah aku tetapkan bahwa hambaku yang sudah keluar dari dunia tidak akan pernah dikembalikan kepadanya untuk selama-lamanya. Ya, maka kemudian Allah bertanya kepada mereka. Yani Allah minta kepada mereka minta yang lain. Maka yang mereka minta adalah sama seperti yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang kita bacakan ini. Mereka minta kepada Allah permintaan, puncaknya permintaan seorang hamba kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya Allah anugerahkan kepadanya ridhanya dan Allah tidak akan murka kepada mereka untuk selama-lamanya. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Allah berfirman, lisa'yiha radiyah. Ya, merasa senang karena usahanya. Salat yang dia lakukan diberi ganjaran oleh Allah berlipat-lipat.
puasa yang dia laksanakan, diberikan oleh Allah ganjaran berlipat-lipat. Sedekah sedikit yang dia keluarkan, sedikit banyaknya sedekah yang dikeluarkan, dibalas oleh Allah dengan balasan yang tak terhingga. Sehingga lisa'yiha radiyah. Mereka senang karena usahanya. Kiranya Allah Maha bersyukur. Allah zat yang Maha berterima kasih. Allah zat yang memberikan balasan atas amal yang sedikit dengan balasan yang tak terhingga subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-10, fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Dalam surga yang tinggi. Wadzalika annaha, kata Imam Sa'di, wadzalika annaha fi jannatin jami'atin li anwa'in na'imi kulliha 'aliyatin fi mahalliha wa manaziliha. Yang demikian, sesungguhnya mereka berada di dalam surga yang terkumpul di dalam surga tersebut semua macam kenikmatan, semuanya. Nikmat yang dirasakan oleh mata, nikmat yang dirasakan oleh pendengaran, nikmat yang dirasakan oleh mulut, semua kenikmatan itu dirasakan oleh penduduk surga. Ya. Nikmatnya kekal, hidupnya kekal. Kemudian aliyah. Aliyah artinya yang tinggi. Beliau mengatakan fi mahalliha, kedudukan surga sangat tinggi. Kedudukan surga sangat tinggi. Jadi dari sisi kedudukannya surga itu sangat tinggi. Kemudian manaziliha, kata beliau, tempat-tempat di surga, istana-istana di surga, dipan-dipan di surga itu juga sangat tinggi-tinggi. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini dua sisi ketinggian yang disifati dengannya surga yang dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Dari sisi kedudukan, surga adalah nikmat yang paling tinggi. Ya, dari sisi kedudukan, surga itu adalah nikmat yang paling tinggi. Artinya kedudukannya mulia di sisi Allah, kedudukannya berharga di sisi Allah SWT. Ya, sampai-sampai tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala menggambarkan dunia yang kita hidup saat ini, Nabi SAW katakan bahwa lau kanatid dunya janaha ba'udah, jika seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah, ada nilainya di sisi Allah, walaupun hanya seberat sebelah sayap nyamuk. Suatu gambaran yang luar biasa dari Nabi kita yang mulia sallam agar kita menyadari bahwa dunia dan semua yang memukau kita ini membuat kita lupa, membuat kita bermusuhan, membuat kita saling mencela, membuat kita saling menghibah, membuat kita saling iri dan dengki ini. Nabi SAW katakan, kalau dunia ini di sisi Allah bernilai walaupun hanya seberat sebelah sayap nyamuk, kata Nabi SAW, maka Allah tidak akan berikan seteguk air pun untuk orang yang kafir kepadanya. Namun tatkala ia tidak bernilai, tidak ada nilainya, dia bagaikan bangkai, kata Rasulullah. Bagian bangkai yang tidak ada seorang pun sebenarnya mau memiliki bangkai, dia pasti akan membuangnya, dia pasti akan menguburkannya. Maka begitulah dunia ini. Namun surga adalah sesuatu yang sangat bernilai di sisi Allah. Sehingga kalau di dunia ini tidak ada seorang kafir pun, tidak ada seorang yang ingkar kepada Allah, menentang Allah, melawan Allah, kecuali Allah biarkan ia menikmati dunia ini. Lihatlah Qarun, semakin dia menentang Nabi Musa, menentang dakwah Nabi Musa, Allah semakin jadikan dia kaya. Lihatlah Fir'aun, lihatlah orang-orang yang lainnya, Allah bukakan untuk mereka dunia, karena memang tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah. Tapi surga bernilai di sisi Allah, sehingga satu tetes air surga diharamkan oleh Allah untuk dinikmati oleh penduduk neraka. Innallaha harramahu ma'alal kafirin. Tatkala penduduk neraka meminta kepada penduduk surga makan dan minum, walaupun hanya satu tetes, walaupun hanya satu tegukan, tapi apa kata penduduk surga? Karena nikmat surga itu nikmat yang sangat tinggi, memiliki kedudukan kemuliaan di sisi Allah, nilainya sangat tinggi di sisi Allah, dia mahal. Maka penduduk surga mengatakan tatkala mereka meminta itu, innallaha harramahu ma'alal kafirin. Sesungguhnya keduanya, makanan dan minuman surga ini, walaupun sedikit, Allah haramkan untuk dinikmati oleh orang-orang kafir. Jadi, dari sisi kedudukan, dia sangat bernilai di sisi Allah SWT. Ini surga. Kemudian manazilnya, tempat-tempat di surga itu aliyah, juga tinggi.
Ya, tempat-tempatnya tinggi, dipan-dipannya tinggi, istana-istananya sangat tinggi, kebun-kebunnya tinggi. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa di dunia saja sebuah kebun yang berada di tempat yang tinggi atau di dataran yang tinggi itu jauh lebih indah daripada kebun yang berada di lembah. Secara fitrah kita mengetahui ini. Kita melihat sebuah kebun yang memiliki yang berada di tempat yang tinggi, yang mungkin dari sisi kualitas tanamannya, keindahannya dan sebagainya itu sama dengan kebun yang berada di bawah. Tetap bagi kita yang memandangnya kebun yang berada di dataran tinggi itu jauh lebih indah daripada ada yang di bawah. Ya, maka tatkala kita berada di misalnya di pegunungan, kita lihat di sana ada perkebunan, kita lihat dari jauh sungguh sangat indah luar biasa. Berbeda tatkala kita melihat sebuah kebun yang berada di dataran rendahnya. Ya, kita akan takjub tatkala melihat sebuah kebun yang berada di dataran tinggi dan mungkin ketakjuban kita tidak terlalu besar tatkala kita melihat kebun yang sama di dataran rendah. Maka Allah katakan surga itu tinggi. Surga itu tinggi. Ya, kebun-kebunnya, kemudian dipan-dipannya, istana-istananya, ini dikatakan oleh Allah aliyah. Famahalluha fi a'la illiyin, tempat surga itu berada di posisi yang paling tinggi. Sebagaimana pernah kita tafsirkan juga dalam surat Al-Mutaffifin, neraka itu di bawah sedangkan surga di atas. Wa manaziluha masakinu 'aliyah, dan rumah-rumah di surga, istana-istana di surga semuanya tinggi-tinggi, dan ada kamar-kamar yang tinggi di dalam surga yang seorang penduduk surga akan mampu dan diizinkan oleh Allah untuk melihat berbagai macam kenikmatan di dalam surga dari tempat-tempat yang tinggi ini. Ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menukilkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat 23. Qutufuha daniyah. Tempat-tempatnya tinggi sehingga tatkala seorang penduduk surga butuh buah dari buah-buah yang ada dalam surga yang berada di dahan-dahannya, maka ia tidak butuh untuk naik pohon tersebut, dan dia tidak butuh kayu atau tongkat atau gala untuk mengambil buah tersebut. Sambil duduk di atas dipan mereka, sambil tidur di atas kasur-kasur mereka yang sangat tinggi, mereka bisa memetik buah dari buah-buah surga itu. Allahu Akbar. Ini nikmat yang benar yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terbetik dalam pendengaran seorang hamba. Bara' bin Azib, seorang sahabat yang mulia berkata, tatkala Allah SWT berfirman, qutufuha daniyah, buah-buahnya itu dekat. Ini ayat yang dinukil oleh Al-Imam Sa'di dalam tafsir beliau ini, surat Al-Haqqah ayat 23, dikomentari oleh sahabat yang mulia Bara' bin Azib. Beliau mengatakan, qaribah, buah-buah itu sangat dekat dengan penduduk surga. Yatanawaluha ahaduhum wa huwa naimun ala saririhi. Salah seorang di antara penduduk surga akan memetik buah surga itu sedangkan posisi dia sedang berbaring di atas tempat tidurnya yang tinggi itu. Luar biasa. Ini nikmat yang diceritakan oleh Allah SWT yang tujuannya tidaklah Allah menceritakan tentang gambaran neraka, tentang gambaran surga Allah, siksa di neraka, nikmat di dalam surga Allah, kecuali agar tumbuh di dalam hati kita semangat untuk beramal, agar kita dimasukkan ke dalam surga, dan semangat untuk beramal agar kita dijauhkan dari api neraka. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan semangat bagi kita untuk berjuang semaksimal mungkin menjauhi seluruh perkara-perkara yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berjuang terus untuk menjauhi larangan-larangan Allah sehingga kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, semoga ini bisa menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, menambah kemauan kita dan tekad kita untuk terus memperbaiki diri kita sampai hari tatkala kita bertemu dengannya Subhanahu wa taala, atau sampai datangnya kematian kepada kita semua. Semoga ada faedahnya, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan surat Al-Ghasyiyah ayat ke-11 sampai terakhir insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala insyaallah taala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita tutup dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.